Halo, Assalamualaikum learners. Selamat datang di video pembelajaran tahap pertama pengembangan media presentasi yaitu tahap perencanaan. Sebelumnya, yuk ketahui tujuan pembelajarannya. Semoga melalui video pembelajaran ini mahasiswa mampu mencapai tujuan pembelajaran. Bismillah, yuk kita mulai. Terdapat 3 tahap dalam membuat presentasi yang efektif, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap presentasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah tahap pertama, yaitu tahap perencanaan. Perencanaan atau planning perlu mempertimbangkan 4 faktor, yaitu audiens, tujuan, konten, dan strategi. Hal pertama yang dapat dipertimbangkan adalah audiens, yaitu dengan mengetahui karakteristik dari audiens, berapa usianya, latar pendidikannya, etnis, dan sosioekonominya. Dengan mengetahui karakteristik yang relevan dengan presentasi, dapat membantu mengatur suasana presentasi, juga penggunaan kalimat serta gambar yang akan digunakan. Faktor yang kedua adalah tujuan. Tujuan adalah apa yang ingin audiens lakukan, ketahui, atau rasakan sebagai hasil dari presentasi. Dalam tujuan terdapat 3 kategori utama, yaitu psikomotorik, kognitif, dan afektif. Kategori yang pertama adalah psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan seperti menyusun, memanipulasi, atau melakukan. Kategori yang kedua adalah kognitif. Tujuan kognitif mencangkup kemampuan intelektual dan memecahkan masalah. Yang ketiga, afektif. Tujuan dalam ranah afektif terdiri dari hal-hal seperti perasaan dan penghargaan. Menguraikan tujuan dengan jelas sangat penting untuk evaluasi presentasi. Faktor ketiga yang harus dipertimbangkan untuk presentasi yang efektif adalah konten. Isi presentasi didasarkan pada tujuan, namun harus dibangun berdasarkan apa yang sudah diketahui audiens tentang topik tersebut. Faktor keempat yang harus dipertimbangkan adalah strategi. Setelah memutuskan pilihan dan pengorganisasian isi pesan, selanjutnya adalah siap untuk merumuskan strategi yang tepat. Berbagai materi dan teknik audiovisual dapat berkontribusi pada komunikasi yang efektif. Beberapa nilai dan karakteristiknya dibahas pada bagian berikut. Yang pertama, nilai dari media audiovisual. Nilai apa yang dimiliki oleh media tersebut dapat menjadi strategi untuk mencapai presentasi yang efektif. Nilai-nilai tersebut diantaranya media audiovisual menarik perhatian. Kemudian media grafik memperjelas dan menyederhanakan informasi verbal yang kompleks, sehingga dengan adanya visual dapat mempermudah atau mempercepat pemahaman. Media audiovisual membantu mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan ruang, seperti penggunaan Zoom dan Google Meeting. Media audiovisual juga dapat membantu khalayak mengingat apa yang dilihat dan didengar lebih lama. Next, yang kedua adalah media choice atau pilihan media. Pemilihan media yang tepat dapat membuat presentasi menjadi lebih efektif. Jenis media yang digunakan dalam presentasi mempunyai karakteristik tertentu, dan hal ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar media dapat digunakan secara efektif. Berikut adalah beberapa jenis media presentasi. Media yang pertama adalah chalks atau papan tulis. Media ini bagus untuk bertukar pikiran dan merekam informasi secara spontan. Jadi kalau kita mempunyai ide bisa langsung ditulis di papan tulis. Media yang kedua adalah flip chart. Penggunaannya fleksibel, sistematis, dan mudah. Media ketiga yang dapat menjadi pilihan adalah multimedia. Sandy Davis dan stafnya mengembangkan presentasi multimedia interaktif untuk layanan museum Taman Alarm. Untuk setiap museum, mereka merekam video dan foto, merekam audio, membuat menu, teks, dan layar grafik, dan menghasilkan animasi. Akhirnya, mereka mengumpulkan file tersebut untuk menghasilkan presentasi multimedia interaktif. Kemudian, untuk memperbarui informasi presentasi di setiap musim, staf taman setempat menggunakan file yang dibuat oleh Sandy dan dikirim melalui internet. Kilas balik, terdapat 3 tahap untuk membuat presentasi yang efektif, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Dan 4 faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan presentasi yang efektif adalah audiens, tujuan, konten, dan strategi. Semoga jika kita melakukan presentasi, kita dapat merencanakan presentasi yang efektif ya teman-teman. Amin. Alhamdulillah, sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini, silahkan
kerjakan kuis atau soal latihan berikut dengan tepat ya. Semangat, semoga kalian dapat menjawab dengan jawaban terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.